Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidhikrik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami lidah yang lembut, yang sentiasa basah, mengingati dan menyebut nama-Namamu. Wa qalban maf'uman bisyukrik, hati yang penuh, segar, mensyukuri setiap nikmat-Mu. Wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Anugerahkan pada kami, ya Allah, tubuh badan yang ringan untuk menyempurnakan ketaatan kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna. Wa nas'aluka ilman nafi'a. Berikan pada kami ilmu yang bermanfaat. Wa nas'aluka yaqinan shadiqa. Berikanlah kepada kami, ya Allah, keyakinan yang benar. Wa nas'aluka dinan qayyiman. Kami mohon kepadamu agama dan cara mengamalkan agama dengan cara yang lurus. Nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah. Kami mohon padamu, ya Allah, kesejahteraan dan keselamatan daripada segala musibah dan bencana. Wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kecukupan yang sempurna daripada manusia. Wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak. Anugerahkan, ya Allah, pada kami hakikat keimanan yang sebenar kepadamu, sehingga tidak ada rasa takut dalam diri ini dan tidak berharap pada selain Engkau, tidak menyembah sesuatu pun selain Engkau. Waj'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina. Ya Allah, ulurkan dan bentangkan kedua tanganmu, ya Allah, dengan keberkatan dan rahmat-Mu ke atas kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan siapa saja, ya Allah, orang-orang mukmin yang bersama kami.
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Janganlah Engkau serahkan diri kami, ya Allah, kepada kami, walaupun hanya sekelip mata atau kurang daripada itu. Wahai Zat yang Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan tadabbur kita surah Yusuf. Yang minggu lepas kita telah memulakan muqaddimah dan pengenalannya. Hari ini saya ingin menambahkan penjelasan muqaddimah daripada surah Yusuf. Merupakan kesimpulan awal daripada apa yang kita akan pelajari dalam surah Yusuf. Sedia maklum, surah Yusuf dinyata oleh Allah sendiri dalam ayat-ayat pertama surah Yusuf sebagai ahsanul qasas. Kisah yang terbaik. Karena di dalamnya mengajar kepada kita, memberitahu kita bahwa tidak ada orang yang ditimpa kesusahan, melainkan pasti Allah akan beri ia jalan keluar. Tidak ada sesiapa yang sakit dan menderita, melainkan Allah akan bagi dia kesembuhan. Itu yang dialami oleh ayah Yusuf, Yakub. Tidak ada orang yang hilang terpisah daripada keluarganya, melainkan bila Allah izinkan ia akan kembali berkumpul semula dengan ahli keluarganya. Walau selama mana pun dia berpisah. Dan itu dialami oleh Yusuf dengan keluarganya. Dan tidak ada kesedihan, penderitaan hidup. Melainkan Allah akan hilangkan diganti dengan kesenangan dan kebahagiaan. Bi'idnillah. Karena semua itu penderitaan, kesusahan, sakit merupakan ibtila'ul mu'min. Ujian bagi orang mukmin. Dan apapun jenis ujian yang Allah timpakan orang mukmin, ianya adalah kebaikan bagi mereka. Dengan syarat si mukmin tetap bersabar dan berhusnudzan kepada Allah. Yakin kepada Allah. Dan tidak putus asa daripada terus berharap dan berharap. Memohon kepada Allah. Dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik menurut Allah kepada hambanya yang dicintainya. Boleh dikatakan semua lapisan masyarakat dapat mengambil pengajaran yang sangat berharga daripada surah Yusuf ini. Yastafidu minhal abna, kanak-kanak boleh mengambil pelajaran daripada kisah Yusuf. Karena Yusuf punya perjalanan sejarah hidupnya
semasa kanak-kanak sudah dijadikan mangsa kedengkian adik-beradiknya. Waktu itu Yusuf masih kanak-kanak. Kanak-kanak boleh mengambil pengajaran daripada kisah Yusuf. Min haddu'ad, yastafidu min haddu'ad ilallahi ta'ala. Pendakwah, penyampai kebenaran yang istiqomah, berpegang kepada kebenaran yang diyakini dan istiqomah makanya pun boleh mengambil pengajaran daripada kisah Yusuf. Yusuf terus berdakwah. Bermula daripada dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, atau dakwah bil maqal, dakwah dengan ucapan. Di penjara Yusuf berdakwah. Dia sendiri sedang dizalimi. Tetapi masa untuk berdakwah Yusuf sentiasa punya. Sentiasa mencari celah dalam kesusahan hidup untuk terus menyampaikan kebenaran. Kesusahan, penderitaan, kezaliman yang alami tidak dijadikan alasan untuk berhenti berdakwah. Ini pengajaran bagi duat dari kisah Yusuf. Yastafidu minhu ahlul wadhifah wa ashabul a'mal. Pekerja-pekerja, pegawai-pegawai kerajaan, orang yang diberi amanah mentadbir negara, berjabatan tinggi. Jika ingin selamat, ambillah pengajaran daripada Yusuf alaihissalam. Ketika ia menjadi orang besar, diberi kuasa besar, dan punya pengaruh besar di Mesir. Apa yang dilakukan olehnya? Allahu Akbar. Contoh teladan bagi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja, untuk mereka yang berjabatan tinggi. Yusuf alaihissalam berikan contoh yang luar biasa. Punya kejujuran, integriti. Bahkan minggu lepas saya sampaikan, dia ada peluang dan ada kemampuan untuk membalas dendam kepada orang yang pernah menzaliminya. Tapi Nabi Yusuf tidak menggunakan semua itu. Sebaliknya ia memilih untuk memaafkan orang yang telah menzaliminya. Ketika mana ia punya peluang dan kemampuan membalasnya. Subhanallah. Wa yastafidu minhal madlum. Orang yang teraniaya pun boleh belajar daripada perjalanan Yusuf. Apa yang patut dilakukan jika kita dalam keadaan teraniaya. Dalam keadaan sebagai orang yang dipinggirkan. Yang jadi mangsa kezaliman. Hilang pertimbangankah kita? Berfikiran yang bukan-bukankah dengan kepada Allah? Tentu tidak. Yusuf alaihissalam memberikan contoh teladan yang luar biasa. Wa yastafidu minha kullu man ramal akhlaq as-samiyah wal 'aliyah al-majidah al-hamidah. Nabi Yusuf alaihissalam telah memberikan satu contoh akhlak, budi pekerti yang luhur, yang tinggi, yang terpuji, yang mulia. Ketika dia jadi siapapun, ketika ia berada di manapun, ketika ia berada pada posisi apapun. Ini sebetulnya yang kita mau daripada pengajaran
daripada surah Yusuf yang kita akan pelajari insya-Allah. Jadi, kalau kita mau mencontoh itu, alhamdulillah, kita orang yang beruntung. Saya ulangi sekali, saya ingatkan pada saya sendiri. Belajar bukan hanya sekadar menambah koleksi fikir, bukan. Belajar bukan hanya sekadar menghafal ayat-ayat dan dalil, bukan. Lebih daripada itu. Setelah kita bertambah pengetahuan kita, koleksi fikir kita, setelah kita menambahkan hafalan ayat-ayat dan dalil, apakah semua itu mengubah, dapat mencorakkan kepribadian kita sebagai Muslim? Sebesar mana perubahan yang ada pada diri kita dalam menjalani kehidupan selepas kita tahu banyak, hafal banyak. Dan itu namanya mengambil yang tibar. Saya ulangi, Nabi Yusuf contoh teladan yang Allah pilih dalam surah ini untuk diteladani oleh siapa saja. Kanak-kanak boleh, remaja boleh, orang kaya boleh, orang di penjara boleh, pegawai kerajaan boleh. Ia tetap mengedepankan akhlak yang mulia. Akhlaknya sebagai hamba Allah kepada Allah. Itu tetap, dimanapun Yusuf berada, dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, dimanapun, Nabi Yusuf tidak hilang, tidak kehilangan pertimbangan. Dia tetap ingin terus-menerus menjadi hamba Allah yang sebenar. Coba kalau kita renungkan, ujian jenis apa yang Allah belum timpakan kepada Nabi Yusuf? Insya Allah kalau kita peka, boleh dikatakan hampir semua jenis ujian yang Allah timpakan pada manusia, Nabi Yusuf menjalaninya. Mula daripada zaman kanak-kanak hingga menjadi orang besar. Subhanallah. Seperti mana saya katakan tadi, untuk siri yang kedua ini saya masih ingin memberikan kesimpulan secara umum daripada surah Yusuf yang kita akan pelajari. Jadi macam terbalik, kita ketahui kesimpulan pengajaran dahulu, baru nanti kita tafsirkan. Tapi secara ringkas. Yang pertama, pengajaran-pengajaran yang sangat penting. Orang yang dengki, seperti mana adik-beradik Yusuf, yang dengki pada Yusuf, dan kemuncak kedengkiannya, yakni mereka ingin menyahkan Yusuf alaihissalam. Itu kedengkian yang luar biasa. Mereka orang-orang dewasa, tapi yang jadi bangsa dengkinya kanak-kanak. Itu kan orang yang betul-betul orang yang sudah, tak maaf, tak tahu apa istilahnya. Jika A dengki pada B dan A dan B ini punya makom taraf kedudukan yang lebih kurang sama, sama-sama kaya, sama-sama kuasa umpamanya, atau sama-sama pekerja, akal kita mungkin boleh memahami lah, wajarlah dengki. Sebab dianggap orang lain itu sebagai saingan. Nabi Yusuf itu kanak-kanak. Belum tahu apa-apa istilahnya. Macam mana boleh jadikan mangsa dengki oleh abang-abangnya yang sudah dewasa dan matang. Tapi apa berlaku? La yastati'ul hasid ayuhawwila ni'matallahi ta'ala 'anil mahsud.
orang yang dengki sekali-kali tidak akan mampu mengubah, mengambil nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada orang yang didengki. Allah telah tetapkan nikmat yang Allah akan beri kepada Yusuf. Yusuf akan jadi orang besar. Itu nikmat Allah. Walaupun ramai yang dengki bermula pada zaman kanak-kanak berusaha untuk menjahanamkan Yusuf, usaha orang dengki itu gagal. Sebab itu kalau kita berjalan yang benar dan kita menjadi bangsa kedengkian orang lain, rileks sajalah. Tidak mungkin nikmat yang Allah telah tetapkan buat kita akan dapat dirampas oleh orang yang mendengki kita. Mereka pasti gagal. Yakin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya wal mas'ul alaihi bisabri. Kita yang jadi bangsa dengki saya itu, ya kena sabar. Kena sabar. Jalani saja skrip yang telah disediakan oleh Allah. Fa in sabaru ala adal hasid wattaqallaha fihi zadahullahu ta'ala min fadlih. Allahu Akbar. Dan jika orang yang didengki itu bersabar ke atas penderitaan, siksaan atau bully yang dilakukan oleh si pendengki ke atasnya, dan ia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Allah akan menambahkan kurnianya kepada dia. Bukan sekadar yang dengki tak mampu merampas nikmat yang Allah berikan kepada si pendengki. Walaupun nikmat itu belum banyak. Sebenarnya Allah akan tambah kurnianya kepada si pendengki. Makin tambah. Tengok perjalanan Yusuf. Campak dalam perigi. Yusuf sabar. Mereka gagal mencapai cita-cita. Kerana cita-cita abang nak bunuh Yusuf. Yusuf selamat. Bahkan Yusuf boleh sampai ke Mesir daripada negeri Kanaan. Yang waktu itu mungkin tak terbayang. Seorang kanak-kanak boleh merantau hingga ke Mesir. Duduk di rumah orang kuasa di Mesir. Kalau Yusuf tidak ditemukan, tengok. Itu nikmat. Nikmat Allah membawa Yusuf di Mesir. Tidak lagi di kampung halaman yang susah. Allah. Walaupun di Mesir, ya ada lagi ujiannya. Tapi tak apa, sikit-sikit akhirnya jadi orang besar. Coba kalau kita lihat. Musibah yang dimulai Yusuf daripada awal hingga akhir itu. Rupanya adalah semacam anak tangga. Lulus ujian pertama, anak tangga naik, naik, hingga akhirnya berada di kemuncaknya. Dan itu wajib kita yakini. Nikmat Allah bukan berkurang. Nikmat yang Allah berikan kepada orang didengki bukan dapat dirampas si pendengki. Jika si yang didengki ini makin bersabar, bertakwa, nikmatnya akan bertambah-tambah. Allahu Akbar. Ini pengajaran sangat penting bagi saya untuk mengubah. Sehingga kita bukan sekadar bertambah ilmu, bertambah hafalan tentang ayat-ayat, tapi boleh Allahu Akbar. Makin baik, makin baik, makin baik. Ayarfa'al abdul musab sakwahu ilallah. Tidak salah bila kita ditimpa musibah dan seakan-akan sudah tidak ada lagi orang peduli kepada kita. Seakan-akan sudah tidak ada lagi orang yang mau membela kita. Bahwa kita teraniaya. Tidak salah mengadu saja kepada Allah. Adukan masalah kita kepada Allah. Mengemukakan, mengadukan masalah hidup kepada Allah tidak menjejaskan kesabaran.
Tetapi jika kita di musibah, lalu kita cerita pada semua orang, walaupun kita tahu orang itu tak mampu menolong kita cerita hanya untuk kita fikir meringankan beban. Tak apalah, yang penting saya ada tempat untuk mengadu. Semua orang yang ditemui, dia cerita, saya gini, saya gini, cemar. Nah, release tension lah mungkin. Apalagi ada orang kata, kalau kamu ada masalah, kamu kena cerita pada orang. Siapa saya kamu cerita, kawan-kawan. Supaya rasa release tension lah. Walaupun kita tahu orang tu tak boleh buat apa-apa pun. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maknanya kita hilang sabar. Allah tidak lagi menjadi kita sabar jika kita menceritakan setiap masalah kepada setiap orang yang kita kenal. Walaupun kita tahu dia tak boleh buat apa. Tapi kalau kita adukan masalah kita pada Allah, ya Allah, hamba begini, sila mengadu pada Allah. Boleh dan bahkan tidak mengurangi nilai kesabaran. Dan itu yang dilakukan oleh ayah Nabi Yusuf, namanya Yakub. Nanti ada dalam surah ini, ayat 86. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Ketika Nabi Yakub ditegur oleh anak-anaknya yang mendengki Yusuf, ayah ni asyik Yusuf. Hingga ayah sakit, mata pun makin kabur. Macam tak ada orang lain. Wah, anaknya macam peli lah. Yakub kata, tidak begitu nak. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Hanya saja aku mengadukan masalahku, kesedihan aku. Ini hanya pada Allah. Bukan pada kamu. Aku tak mengadu pada kamu. Aku tak bersifat aku pada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Karena aku tahu daripada Allah apa yang kamu tak tahu. So, mengadukan masalah kepada Allah, kesucian pada Allah, itu satu kemestian yang dilakukan oleh orang mukmin dan tidak mengurangi kesabaran sedikit pun. Tapi kalau kita mengadukan misalkan segala masalah pada setiap orang yang kita jumpa, tujuannya tak apalah biar semua orang tahu yang kita di semasa yang kita sedang dijalani. Walau orang tak boleh buat apa pun. Bahkan mungkin orang yang kita cerita kepadanya itu ada di antara mereka dalam hati mereka padan muka, memang padan. Ya, mungkin mula-mula nampak macam simpati pada kita, tapi dah mengerti padan. Jangan. Nilai kesamaan kita tiba-tiba jadi turun, bahkan hilang. Dahlah kita susah, kita tidak dinilai sabar oleh Allah. Dua kerugian sekaligus. Ya, dua kerugian sekaligus. Subhanallah. Wa ayyata'allama syabul iffah wa taharah fil mujtama. Anak muda, ketika ia masih berada pada suasana pancaroba, zaman poverty yang luar biasa, anak muda adalah belajar kepada Nabi Yusuf. Belajar untuk tetap punya sifat iffah, taharah, menjaga diri daripada perbuatan tercela, menjaga kesucian kepribadian walaupun ia masih muda. Karena anak muda bukannya senang. Kalau saya gunakan bahasa yang agak ekstrim ya sekalian. Bagi anak muda yang masih punya cita-cita tinggi, godaan yang luar biasa, penuh dengan pancaroba, bukan senang, tidak mudah untuk berkepribadian macam orang tua yang sudah dekat ajal. Anak muda yang penuh dengan dunia pancaroba, yang nafsunya menggelora, tidak mudah untuk menjalani kehidupan seperti mana layaknya orang yang berada di ujung usia dekat ajal. Maksudnya, biasanya kalau orang sudah berada di ujung usia, dekat dengan ajal,
kan lebih tawadhu, lebih takut pada Allah, lebih banyak usaha untuk cari bekalan di bawah jubah Allah. Karena tahu masa hampir makin suntuk. Itu wajar kalau dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia, merasa hidupnya tak lama lagi, itu wajar. Tapi coba kalau anak muda bersifat, bukan mudah. Tapi Yusuf mampu melakukannya. Sehingga tidak heran kita jika Nabi memberitahu kita. Salah satu orang yang disayangi oleh Allah di akhirat. Berada di bawah naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh membesar bersemangat untuk menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah. Ya, ini saya baca kisah lah dahulu. Konon kisahnya, saya kurang pasti, tapi dari segi pengajaran boleh diterima. Imam Syafi'i ini bila berjalan-jalan ke kampung-kampungnya, ya ke kota kemana, cari masjid. Dan bila ditemukan dalam masjid itu ramai orang-orang yang minta maaf, orang-orang yang dah berumur. Ditemui masjid itu oleh Mas Syafi'i penuh dengan orang-orang yang minta maaf berumur. Ada yang dah lanjut usia, ada yang ni. Penuh. Imam Syafi'i sedih. Sedih. Kenapa sedih? Buatlah masjid itu penuh. Dengan orang berjamaah. Orang zikrullah. Sedih kan Imam Syafi'i? Kalau ditanya kenapa, Tuhan saya sedih. Ya, saya sedih bukan karena masjid itu penuh dengan jamaah. Tapi sedih karena kenapa yang memenuhi masjid itu yakni orang tua. Kalau masjid itu penuh dengan orang tua. Atau kalau orang yang berumur itu rajin beribadah. Kesadarannya terhadap akhirat itu meningkat, itu wajar. Bahasa mudahnya, jika orang-orang yang makin berumur, itu makin meningkat ketakwaannya pada Allah, makin takut kepada Allah, makin rajin mencari bekal untuk mati, itu benda yang wajar. Biasa. Walaupun tidak semua begitu. Saya berharap yang menuhi masjid ini anak-anak muda. Anak muda. Tengok. Sebab itu saya katakan, Nabi Yusuf walaupun masih remaja, masih muda, gaya hidupnya sebagai hamba Allah sudah macam orang tua yang sudah dekat dengan ajalnya. Jalannya lurus, ubudiyahnya hebat, takwanya pada Allah hebat. Ini namanya syabun nasya'a fi ibadatillah, kata Nabi. Salah satu 7 golongan yang ada di bawah naungan Allah di akhir kelak, anak muda yang semangat membesar, dewasa jiwanya dalam ubudiyah pada Allah. Kenapa Nabi sebut syabun, anak muda? Kenapa disebut orang ke? Atau Nabi sebut saykhun ke? Ialah kalau orang tua, minta maaf ya, saya cakap ni orang tua sebab saya pun bukan muda lagi. Ya macam saya ada orang tua, banyak masa, minta maaf kerana sudah pencin, minta maaf kerana mungkin anak-anak sudah, kemudian dia rajin, belajar, rajin. Itu biasa, bukan tak baik, itu biasa maksudnya. Kenapa? Ya banyak masa. Fikirannya lebih banyak pada akhirat. Itu wajar. Baik, tapi wajar. Maknanya bukanlah luar biasa. Tapi coba kalau anak muda menjalani kehidupan, gaya hidupnya macam orang tua yang dah dekat ajalnya. Nah, ini baru luar biasa. Dan Nabi Yusuf adalah telah memberikan contoh. Ini yang pelajaran bagi saya sangat luar biasa. Nanti kita akan
Lihat ayat-ayatnya. Sebab tadi saya sampaikan kesimpulannya dulu. Dia tak termakan, tidak hanyut dengan fitnah yang bertubi-tubi menimpanya. Ya. Tengok godaannya di Mesir. Itu luar biasa itu. Dirayu untuk melakukan maksiat oleh pembesar, orang kaya, ternama, dan bla 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 bla. Dia apa statusnya? Hanya hamba abdi. Anak yang ditemukan di perigi, orang kampung tak kena. Minta maaflah dari segi luarnya. Kalau Nabi Yusuf mau memenuhi kehendak tuannya, majikannya, membesarnya, minta maaf kalau dalam bahasa kan, ya untuk Nabi Yusuf nothing tulus. Apa? Yusuf nak menjaga marwahnya, dia hanya hamba abdi, mana ada muruah untuk ukuran manusia. Takut malu pada orang. Orang siapa? Orang Mesir tak kenal dia, orang Mesir hanya kenal dia hamba abdi. Orang kampung tak tahu. Yusuf di mana sekarang? Lagi pula dia bukan menggoda, ia digoda. Yang menggoda buang jelitawan, hartawan, bangsawan. Itu insyaallah nanti sampai ayat itu kita akan bicarakan pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Itu tidak mudah kalau bukan anak muda yang punya keimanan yang jitu. Dalam bahasa Ibnu Taimiyah bahkan Nabi Yusuf sebenarnya punya, kalau maulah dari segi logik, punya banyak alasan untuk memenuhi permintaan majikannya. Punya banyak alasan kalau dia ingin memenuhi. Tapi semua alasan yang mewajarkan ia buat maksiat dinafi sama sekali. Ini anak muda. Dari mana kita tahu? Quran kata, turawidu fataha. Majikannya menggoda, membujuk, bahasa minta maaf minggu lepas kata, memiangi fataha. Yusuf bukan lagi dah. Masih anak muda yang biaya hidupnya dalam dunia pancaruba. Allahu Akbar. Dia hanya kata, qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah, tolonglah jangan lakukan itu, Puan. Memang aku tak berdaya menghadapi rayuanmu. Kami ini hanya hamba-Mu. Kami tak berdaya, tapi ya, jika kau paksa pun sebenarnya aku ini tak punya kekuatan. Tapi ma'adallah, aku mohon agar Allah lindungi aku daripada tipu daya. Itu ada nanti dalam surah kita, ayat yang ke-23 itu. Masya Allah. Dan akhirnya kita juga tahu, orang yang bohong tidak akan selamat dunia dan juga akhirat kalau dia tidak mau bohongnya. Dengan segala kelebihan yang ia miliki, ia perempuan besar karena istri pembesar, ia jelitawan, rupawan, hartawan, ada kuasa. Dia gagal. Dia tidak berjaya memenuhi apa yang ia inginkan, walaupun dia memenuhi segala-galanya. Bahkan kebohongannya pun tidak mampu menutupi kebejatan moralnya. Istri pembesar Mesir itu memiliki segala-galanya. Dan ingin menggunakan kedudukannya yang serba mewah, serba kuat ini, memaksa hamba sahanya untuk memenuhi keinginannya. Gagal kan? Untuk menutup harga dirinya, rasa malu, muruah, image sendiri. Kalau dia telah melakukan satu kesalahan moral yang rusak, dia berbohong. Apa maunya? Bagi tahu pada tuannya, pada suaminya. Nih. Kalau minta maaf kalau bahasa sekarang ya, minta maaf sekarang minta maaf. Nih, hamba kita ini kurang hajo kepada aku. Dia menggoda aku, no, kurang hajo. Ia ingin mencemar harga diriku. Elok orang macam ini yang menggoda aku, merayu aku. Siapa dia? Tak tahu diri, dia hamba abdi.
Kita penjarakan saja. Penjara. Coba. Cakap betul ke orang tuanya itu? Apa orang sultan? Tak ada. Dia bohong. Dan bohong itu tentunya untuk menutupi kebobrokan moralnya. Kebusukan hatinya. Yusuf masuk penjara. Untuk sementara, ya oke lah. Tertutup. Untuk sementara oke. Tapi tengok. Beberapa kemudian, dia sendiri yang mengakui. Selepas terbukti kebenaran. Qalat imra'atul aziz. Katalah istri pembesar Mesir waktu itu. Yani yang menggoda Yusuf itu. Di hadapan ramai. Buat satu statement. Kalau istilah sekarang ini, buat satu PC. Ya waktu itu belum ada wartawan yang, kalau bahasanya buat PC. Press conference. Diliput oleh semua orang waktu itu. Dan dia buat pengakuan. Al-an, sekarang, hashasal haqqu. Ya, terbukti kebenaran nyata di hadapan kita. Benda yang sebenar-benarnya. Sekarang terbukti. Ana rawattuhu an nafsih. Aku sebetulnya yang menggoda dia. Aku sebenarnya yang teringin sangat membujuk dia. Minta maaf bahasa yang telah saya gunakan, saya ulang lagi. Perempuan Mesir ini, istri Mesir ini kata, aku yang memianginya. Dan itu keluar daripada mulut dia di hadapan rakyat Mesir. Di PC dia. Wa innahu lamina shadiqin. Bukan itu saja. Setelah ia mengakui kesalahan itu 100% berpuja dirinya. Wah, Yusuf akhirnya masuk penjara, masuk itu, masuk ini. Wa innahu lamina shadiqin. Dan sesungguhnya Yusuf, walaupun hamba abdi bagi aku, yang aku beli dengan harga yang murah, tak tahu asal-usulnya dari mana. Kalau dalam bahasa sekarang, status sosialnya pun tak jelas. Pendidikannya pun apa tak jelas. Tapi dia itu jujur. Shadiqin. Dia benar-benar yang jujur. Anak muda ini, tak ada anak muda macam tu. Aku yang salah. Aku mengaku. Tengok. Dan akhirnya Allah sendiri mendedahkan kebejatan moral itu. Selama ini mungkin dia berjaya menutupi keburukan, kebusukan niatnya. Dengan apa? Dengan cara bohong. Tapi ingatlah, kejahatan, jenayah, apa sajalah jenayah kemanusiaan ke, jenayah moral ke. Walaupun mungkin orang pada mulanya berjaya menutupinya di hati orang lain dengan cara bohong, suatu saat pasti akan terdedah. Ini pengajaran. Sama dalam apa? Di bahasa Melayu ke apa nih? Sepandai-pandai apa tuh? Apa? Bangkai gajah, betul gajah. Bangkai gajah, siapa tak tahu. Ya akhirnya akan, Allah, jangan. Orang bohong tidak akan beruntung. Dia akan beruntung. Yang perlu kita sama sekalian, pengajaran yang juga tak kalah pentingnya. Ayya'lamal 'abdu bi annal 'ilma min duni 'amalin la yanfi 'anil 'abdi sifatal jahalah. Ini penting, tadi sudah saya awal. Maaf ya, ini kesimpulan daripada surah Yusuf yang dahulu pernah kami pelajari, jadi saya sampaikan dahulu. Karena bagi saya yang penting, pengajarannya itu kemudian untuk kita amalkan. Apa yang pengajarannya? Ayya'lamal abdu, setiap kita hamba Allah, wajib tahu. Wajib mengetahui. Bi annal ilma min duni amal, bahwasanya ilmu yang banyak sekalipun, koleksi fikir yang banyak sekalipun, hafalan dalil yang banyak sekalipun,
tanpa diamal, tanpa diamal, la yanfi 'anil abdi sifatal jalah. Tidak dapat menghilangkan, tidak dapat menafikan sifat kejahilan hamba tersebut. Maksudnya apa? Sebanyak manapun ilmu, sebanyak manapun koleksi fikir, pemahaman, tapi tanpa diamal, tidak mampu mengubah perangai, sifat kejahilan orang itu masih melekat pada dirinya. Bermaksud, dia sebenarnya bukan orang pandai, begitulah. Dia tetap orang jahil. Dia bukan orang cerdik, dia tetap orang bodoh. Mungkin dia, macam mana bodoh? Hafalannya banyak. Ilmunya banyak, bacaannya luas. Ya, bodoh bukan karena tak ada ilmu. Bodoh bukan karena tak banyak koleksi fikirnya. Bukan sedikit hafalannya. Dia tetap bodoh kerana ilmunya tidak diamal. Ilmunya tidak mampu mencorakkan perjalanan hidupnya lebih baik. Kalau itu mengamalkan ilmu, pengajaran yang kita pelajari, itu mustahak. Ilmu mustahak. Tapi ilmu kemudian berhenti tanpa mengubah kepribadian, ya, kita tetap disenaraikan, dikategorikan sebagai orang jahil. Orang jahil. Apa Yusuf kata? Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna. Nanti dalam surah Yusuf ayat 33. Dan jika, ya Allah, kalaulah tidak engkau palingkan daripada aku tipu daya mereka. Tengok. Nabi Yusuf berjaya menolak permintaan tuannya untuk melakukan maksiat. Nabi Yusuf tidak merasa, tidak mengklaim karena dia bijak, dia kuat iman, dia tak. Nabi Yusuf tak kata, kalaulah aku ni bukan orang alim, kalaulah aku ni bukan orang yang kuat iman, kalaulah aku ni orang yang tak tahu malu, kalau ada orang ni, aku ni bukan orang takwa, habis. Pasti aku dah terjumus dalam maksiat. Yusuf tak kata begitu. Terselamatnya diri Yusuf daripada terjerumus dalam maksiat yang dirayukan oleh membesarnya, Yusuf kata, bukan pasal aku pandai, bukan pasal aku hebat, bukan pasal aku kuat iman, tapi illa tasrif ani. Ya Allah, ini semata-mata karena Engkau yang memalingkan aku daripada tipu daya mereka. Ini pertolongan Engkau, ya Allah. Ini nikmat-Mu, ya Allah. Dan dengan sebab pertolongan-Mu itu, aku, ya Allah, yang lemah ini mampu, berkuasa, kuat untuk menolak permintaan mereka. Tengok. Aku tahu, ya Allah, memang perbuatan permintaan mereka itu salah. Aku tahu. Mengajak aku melakukan maksiat. Dan aku tahu itu maksiat. Kalau dalam bahasa sekarang, aku tahu dalilnya, aku tahu ayatnya yang keberapa. Itu semua maksiat. Aku tahu. Dah belajar, umpamanya. Tapi ya Allah, kalaulah bukan karena pertolongan-Mu, menghalang mereka, atau melindungi aku daripada rayuan mereka, habis. Asbu ilaihinna. Pasti aku pun hanyut, ya Allah. Tertarik pada mereka. Tengok. Artinya apa? Ilmuku semata-mata, ya Allah, nampaknya tak mampu untuk mengelakkan diriku daripada maksiat. Kalau bukan karena pertolongan-Mu. Itu jangan heran. Kalau orang yang pandai buat maksiat orang.
kadang-kadang saya pun berpikirlah, setelah mendalami ayat ini, saya berpikir, minta maaf ya ini agak sedikit. Mudah-mudahan ya andian kita ini mungkin tak betul. Ya sekalian, biasanya orang yang rasuah ribuan, jutaan, ratusan ribu, jutaan. Itu sudah tahu atau tidak bahwa rasuah itu salah di sisi undang-undang, salah di sisi agama? Ya, pasti tahu. Tahu undang-undangnya, bahkan undang-undang di dunia pun tahu rasuah itu, ini rasuah, ini tahu ini rasuah betul ini. Tahu. Maknanya ada ilmu. Ada ilmu. Kalau dia tahu rasuah itu salah di sisi undang-undang negara, di sisi agama, kenapa mereka buat? Orang melanggar rasuah bukan tak tahu yang itu rasuah, yang itu haram. Jadi secara umum, yang melanggar rasuah itu justru orang yang tahu bahwa rasuah itu haram. Rasuah itu melanggar undang-undang. Dan punya peluang. Maaf lah, kalau hanya orang tak tahu, ilmu tak ada, undang-undang rasuah tak ngerti, rasuah pun tak tahu maknanya apa. Maklum duduk di kampung pedalaman, mana buat rasuah? Peluang tak ada. Nah, kalau ikut apa yang saya katakan terakhir tadi, orang rasuah ini orang pandai. Kata kita, wih belajar tinggi-tinggi, kuasa ada, perintah ada, tapi udah ada mana rasuah? Kalau ikut Quran ini orang bodoh, bukan orang pandai. Ilmu banyak, tapi jika tidak diamal, bodoh. Ilmu yang banyak, jika Allah tak bagi pertolongan, tapi tolongan mungkin hanya juga. Jadi jika orang yang punya ilmu banyak, kemudian dapat menolak kemungkaran, melakukan kebenaran, semata-mata karena pertolongan Allah. Jika ia berjaya menolak kemungkaran, menolak perbuatan yang ini, jangan mendabik dada. Wih, kalau bukan aku, lah dia ada pulang cuma ada hanyut dah. Nasib baik aku ni orang mukmin yang kuat iman. Allah. Nasib baik aku ni udah haji. Nasib merasa dirinya hebat imannya. Tak betul. Kita mampu meninggalkan maksiat, kita mampu buat suruhan sekecil apapun, 100% karena Allah tolong kita. Kita tahu itu maksiat, tapi kalau Allah tak tolong kita, mungkin kita melakukannya. Kita tahu itu perintah, jika Allah tak tolong kita, mungkin kita meninggalkannya. Kemampuan kita melakukan perintah, walaupun berat, kemampuan kita meninggalkan larangan, walaupun kecil, itu karena pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga bila kita percaya buat suruhan atau larangan, akhirnya kita bukan mendabik dada, bukan sum'ah, bukan ujub. Sebaliknya, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Illa tasrif anni, kata Yusuf. Kalaulah engkau ni tak palingkan aku daripada perbuatan mereka, ya Allah. Ya, aku minal jahilin. Pasti ya Allah, aku akan menjadi termasuk orang yang bodoh. Bodoh bukan makna Yusuf tak ada ilmu. Dia ada ilmu, dia tahu benda itu salah. Tapi kenapa dia kata, pasti aku jadi orang bodoh? Iya, karena jika ilmunya tidak diamalkannya, dan kemampuan hamba mengamalkan ilmu semata-mata karena pertolongan Allah. Subhanallah. Kalau kita pahami, ini nanti saya Yusuf ayat 33 itu. Wah, tadayun kita meningkat ya Mas Kilan. Cara beragama kita menjadi meningkat. Bukan hanya mampu tinggal yang dilarang, buat yang disuruh, tapi kita dapat memahami hakikat sebenarnya dari mana kemampuan kita buat yang disuruh tinggal. Sehingga menutup hati rapat-rapat daripada sifat riya, sum'ah, dan ujub. Dan itu bahaya yang sering kali diabaikan. Merasa itu kan, akhirnya nanti hilang amalan kita. Ayat itu benar-benar punya aspek ihsan yang sangat ketara. Sangat ketara.
Nah, sebab itulah jemaah sekalian, semua itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama ihsan berkata begini. Ada ulama ihsan berkata begini. Manis dada imanahu. Manis dada imanuhu. Azumat indahul maksiyah. Ya, kalau jamaah boleh menulis bolehlah. Man isdada imanuhu azumat indahu al-musibatu. Man isdada imanuhu azumat indahul musibah. Man siapa saja isdadat yang bertambah imanuhu imannya. Siapa yang imannya bertambah, keyakinannya pada Allah makin bertambah. Ingat ya, ini bukan bertambah ilmu ya, bertambah iman. Iman itu yang ada di sini itulah. Siapa yang bertambah imannya? Kalau selama ini ada iman bahwa Allah itu Tuhannya, Esa, berkuasa, adil, maha besar, maha suci. Lalu semakin bertambah keimanannya bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha suci, Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, Allah itu ada surga, Allah itu ada neraka. Keimanan makin bertambah, makin kuat. Azumat indahul musibah. Azumat akan menjadi bertambah besar. Indahu di sisi orang ini, dalam pandangan orang ini, al-maksiyah, bukan al-musibah. Al-maksiyah. Maksiat akan bertambah berat dilihat oleh orang yang imannya bertambah. Jangankan maksiat yang besar. Maksiat kecil pun dianggap berat bagi orang yang imannya bertambah. Sebaliknya bila iman itu makin kurang, jangankan maksiat yang kecil, maksiat besar pun dianggap remeh. Kalau itu seberapa kuat kita ini sebenarnya menolak maksiat. Seberapa besar kita ini mampu menolak maksiat. Seberapa besar kita ini melihat maksiat itu buruk. Maksiat itu buruk kah? Sangat buruk kah? Hyper buruk kah? Atau maksiat itu sebetulnya benda yang biasa-biasa saja? Apalagi pada zaman sekarang. Cara kita pada maksiat itu berat atau ringan, hebat atau dasar atau tidak, bergantung kepada tingkatan iman kita. Iman makin bertambah, maksiat, jangankan maksiat yang besar, maksiat kecil pun nampak besar, sehingga kita takut melakukannya. Iman makin kurang, makin lemah. Jangankan maksiat yang kecil, maksiat besar pun nampak kecil. Yusuf alaihissalam, imannya bertambah pada Allah, karena Allah sudah tempa daripada zaman kanak-kanak. Menjadi mangsa kedengkian abang-abangnya, itu adalah salah satu cara Allah meningkatkan kualiti keimanan Yusuf yang masih kanak-kanak kepada Allah SWT. Imannya ditempa oleh Allah. Sehingga makin kuat. Bahasa kita ditempa. Bahasa kami dahulu masa belajar bukan ditempa, digembleng. Gembleng itu maknanya itulah ya mas sekalian, sebenarnya pandai besi, bakar besi untuk dibuat pisau. Setelah besi itu panah, kadang-kadang dia itu lalu dipukul. Itu dia gembleng. Kena bakar dulu, kena pukul. Akhirnya jadi pisau. Nah, bila iman itu digembleng oleh Allah SWT, setiap ditempuk, yang menyakitkan lah.
Dahlah dibakar dulu. Lepas bakar dipukul setengah mati. Ya memang sakit. Dan untuk meningkatkan iman memang sakit. Ditimpa musibah. Jadi kalau iman kita tambah, dihadapi musibah. Semua musibah dihadapi oleh Yusuf dengan selamat. Karena melihat musibah, apalagi melihat maksiat. Ajakan tuannya itu adalah maksiat. Yusuf bilang, ini neraka jahanam nih. Melihat maksiat yang terhidang di hadapannya. Peluang melakukan maksiat ada. Kemampuan untuk melakukan maksiat ada. Itu dari segi zahir. Kepalanya sudah diberi kefahaman agama, ini haram. Ingatannya masih ada, dalilnya di mana? Tapi orang imannya kuat, tidak hanya melihat maksiat yang terpampang terhidang di hadapannya. Orang yang iman kuat melihat siksa yang ada di sebalik maksiat itu. Bahasa mudahnya, dia susah. Mengalami masalah keuangan. Hutang melilit, selirik pinggang. Selirik banyak. Usaha tak menjadi. Tiba-tiba ada peluang untuk terima rasuah. Rasuah depan mata. Peluang ada. Kemampuan menerima